Pagi teman-teman, kita ketemu lagi di kelas Basis Data 1. Hari ini kita akan belajar bahan tentang model Entity Relationship Diagram. Nah, yang pertama ini kita akan bahas tentang konsep model data. Model data itu adalah kumpulan perangkat konseptual untuk menggambarkan data, hubungannya, maknanya, dan batasannya. Di kelas ini, kita akan belajar tentang dua hal, yaitu Entity Relationship Model atau yang kita sering sebut sebagai ER diagram atau ERD dan Relational Model. Ya. Nah, yang pertama, semua data yang ada di dunia nyata, gitu ya, itu kita bisa gabungkan menjadi sebuah diagram data. Jadi apa yang kita akan lakukan di kelas ini itu sebenarnya menggambarkan hasil data yang ada di dunia nyata. Dua komponen utama model ER itu ada satu persegi panjang yang kita anggap sebagai entitas dan satu jejar genjang yang artinya itu adalah relasi. Ya, jadi yang pertama ini entitas atau entity itu digambarkan dengan persegi panjang dan ada relasi dengan jajar genjang. Nah, contohnya itu misalnya seperti ini. Nah, kita punya berarti ada dua entitas yaitu customer dan account. Customer di sini itu berelasi dengan account sebagai depositor. Jadi nanti cara bacanya itu artinya adalah customer itu adalah mendepositkan atau menyimpan sebuah account. Ya. Nah, kalau teman-teman perhatikan ini ada gambar elips itu adalah namanya atribut. Ya. Nah, nanti saya akan menjelaskan di belakang. Apakah itu hanya secara gampangnya customer di sini digambarkan atau dijelaskan dengan atribut-atributnya. Ya berarti dia punya ID, customer itu punya nama, dia punya alamat tempat tinggalnya, dan ada kotanya. Dan untuk account, berarti dia punya number account-nya dan balance-nya, gitu ya, atau saldonya. Ya. Nah, model relasional, jadi yang kedua, jadi setelah kita berhasil menggambarkan entity relationship-nya, kita bisa membuat yang namanya model relasional. Model relasional ini menggunakan sekumpulan tabel untuk merepresentasikan data dan relasinya. Ya, jadi ini adalah lower level abstraksi dari model ER yang paling mudah. Ya, nah jadi nanti kita mendesain basis data itu, kita buat dulu model ER-nya, gitu ya. Model ER-nya itu pakai gambar yang kayak sebelumnya yang ini. Nah, baru kita nanti bikin model relasionalnya. Nah, model relasional itu seperti apa? Nah, contohnya itu kurang lebih seperti ini. Jadi, kalau kita atau saya boleh bilang gitu ya, yang tadi customer itu kan ada ID, name, street, sama city itu jadi satu tabel ya, jadi satu entitas jadi satu tabel. Nah, ini juga account itu juga sama jadi satu tabel dan ini ada tabel depositor, ini juga dia jadi tabel. Ya, jadi dari relasi yang tadi ini jadi tabel. Nah, kita akan bahas lebih lanjut tentang entitas. Ya, entitas itu apa? Entitas itu pasti punya sekumpulan sifat, ya, yang namanya properties atau namanya atribut, gitu ya. Nah, entitas di sini itu adalah penggambaran, gitu ya, dari objek nyata. Jadi misalnya mahasiswa itu kita anggap sebagai sebuah entitas. Nah, untuk menjelaskan sifat dari mahasiswa tadi, kita bisa memiliki properti, yaitu NRP, nama, alamat, kode pos, telepon, dan lain-lain. Ya, di mana properti NRP di sini itu bisa mengidentifikasi secara unik.
Nah, nanti ini kita akan bahas lebih lanjut ya tentang masalah yang unik ini. Oke, jadi entity itu adalah sebuah objek yang memiliki sifat-sifat tertentu dan sifatnya ini kita gambarkan dalam properties. Ya, nah berikutnya ini atributnya. Berarti yang tadi penjelasan dari si entity itu adalah si atribut. Ya, jadi properti tadi itu namanya atribut. Oke. Nah, setiap atribut itu pasti punya nilai. Ya, jadi kayak contoh kalau misalnya kita punya entitas mahasiswa, ada atributnya NRP, berarti contoh NRP-nya itu value-nya adalah 0571001 misalnya. Nilai dari namanya itu adalah sumpit, nilai dari alamatnya itu adalah SS65, lalu nilai dari kode pos dan nilai nomor telepon. Gitu. Ya. Nah, biasanya atribut yang nilainya unik itu dikasih garis bawah. Ya, jadi kalau misalnya boleh kita lihat contohnya, nah kita punya entity atau entitas mahasiswa di sini. Kita akan punya atribut yang pertama NRP, karena dia unik, berarti kita kasih underscore di sini. Lalu dia punya nama, dia juga punya alamat, dia punya kode pos, dan dia punya nomor telepon. Ya, jadi yang lain itu tidak kita kasih underscore karena mungkin ada mahasiswa yang namanya sama, alamatnya juga mungkin sama, atau kode posnya sama, atau teleponnya sama, misalnya. Ya. Nah, atribut tadi kan punya nilai, punya value. Nah, setiap value tadi itu pasti punya domain atau nilai yang berlakunya apa untuk si atribut tadi. Gitu ya. Jadi domainnya itu harus jelas. Maksudnya apa? Contoh, paling gampang adalah NRP. Ya, domain dari NRP itu dia adalah string dan panjangnya 7. Ya. Nah, misalnya kita punya lagi domainnya untuk customer ID. Customer ID di sini dia string juga, tapi misalnya dengan ada format tertentu. Formatnya depannya ada C-nya, lalu ada strip, dan ada N, di mana N itu adalah bilangan integer positif. Jadi misalnya C strip 1, C strip 2, dan seterusnya. Itu yang disebut dengan domain. Jadi domain ini itu adalah batasannya, ya. Batasan dari isi atributnya itu boleh apa aja. Oke. Nah, ini contohnya. True atau false? Entitas orang terdiri dari atribut pegawai dan mahasiswa. Menurut teman-teman bagaimana? Ya, jawabannya itu bukan. Kenapa bukan? Karena atribut ini untuk menggambarkan sifat dari orangnya. Berarti harusnya isinya itu adalah nama, nomor KTP, dan seterusnya. Dan pegawai dan mahasiswa itu lebih cocok jadi objek. Ya. Yang berikutnya, kedua, ini mobil dengan atribut Suzuki dan Toyota. Nah, Suzuki dan Toyota itu adalah merek. Berarti bisa dibilang merek dari mobil. Berarti Suzuki dan Toyota itu adalah value dari atribut merek dari entitas mobil. Ya. Nah, lalu kita punya entitas hewan dengan atribut babi, anjing, dan kucing. Ini nama binatang ya, teman-teman. Nah, berarti jawabannya juga salah. Karena ini juga harusnya adalah value dari nama hewan. Nah, yang terakhir, buku dengan atribut ID buku, judul, dan pengarang. Nah, yang terakhir, ini dia baru benar. Ya, karena ID buku, judul, dan pengarang itu menjelaskan si bukunya itu sendiri. Ya. Oke. Contoh untuk model IR, di sini kita akan melihat dalam gambaran yang lebih lengkap gitu ya. Persegi panjang ini adalah entitas. Kalau untuk yang bentuknya jajar genjang, ini adalah relasi.
Jadi hubungan antar entitasnya itu apa, dan yang gambarnya elips, bentuknya elips, itu adalah atribut yang menjelaskan dari si entity-nya itu sendiri. Ya, jadi kalau saya boleh bilang, berarti itu cara bacanya dosen wali membimbing mahasiswa, di mana mahasiswa itu mengambil mata kuliah. Ya, biasanya relasi itu diisi dengan kata kerja. Oke. Contoh lainnya di sini lebih detail tapi dipecah satu-satu. Ya, jadi mahasiswa mengambil mata kuliah, pegawai bekerja di cabang perusahaan. Penerbit menerbitkan buku. Ya, jadi secara gampangnya entitas di sini itu adalah objek, gitu ya. Relasinya itu adalah hubungannya apa antar objek tadi. Oke, sekian pembahasan untuk bagian awal dari konsep model data.